Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami mahasiswa dari Pelamonnya dengan program studi S1 Administrasi Rumah Sakit. Baik, selanjutnya adapun review jurnal kedua, yakni terkait dengan bagaimana marketing public relation di rumah sakit. Nah, di sini adapun anggota kelompok kami, yakni saya sendiri atas nama Nuraini Prasadia, ada Nur Hikmah, Asria Sinita, Tiara Renata, dan yang terakhir ada Mas Ita. Baik teman-teman, di sini saya sebagai pemateri pertama sekaligus moderator, di mana kami mengambil judul jurnal terkait marketing public relation di rumah sakit, terkait bagaimana sih marketing public relation program for creating the brand image of Pelni Jakarta Hospital. Nah, mungkin teman-teman bisa lihat pada slide di mana ada what is marketing public relation. Jadi perlu kita ketahui bahwasannya marketing public relation ini dia membahas terkait ada kombinasi antara kekuatan hubungan masyarakat dengan bauran pemasaran. Jadi pada intinya adalah marketing public relation ini ada upaya yang dilakukan dengan tujuan merangsang pembelian dan sekaligus juga dia memberikan suatu nilai atau kepuasan bagi pelanggan dengan menggunakan produknya. Jadi bagaimana ia memberikan kepuasan kepada pelanggan sehingga pelanggan ini menyukai produknya. Nah, selanjutnya teman-teman dilihat ada juga fungsi dari marketing public relation, di mana fungsinya ini adalah bagaimana membangkitkan kesadaran masyarakat terkait keberadaan produk yang dibuat oleh suatu perusahaan. Nah, di mana juga ada dijelaskan oleh Thomas L. Harris bahwasanya proses perencanaan dari marketing public relation ini bagaimana kita mendorong pembelian dan pelanggan melalui komunikasi. Nah, jadi kalau komunikasi yang baik, yang kredibel, itu mungkin menarik suatu pelanggan untuk melihat produk kita. Baik teman-teman, selanjutnya di sini saya akan mereview terkait pendahuluannya. Mungkin teman-teman bisa lihat di sini bahwasanya rumah sakit Pelni ini dia merupakan rumah sakit tipe B teman-teman yang beralokasi di Jakarta Barat, di mana di era JKN ini rumah sakit ini dia bekerja sama dengan beberapa BUMN seperti BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Nah, tujuannya ini dia bekerja sama adalah bagaimana ia memberikan jaminan pelayanan kesehatan yang baik. Nah, selanjutnya pada tahun berapakah RS Pelni ini bergabung dengan BPJS, di mana rumah sakit Pelni ini bergabung dengan BPJS pada tahun 2014 teman-teman, dengan tujuan memberikan jaminan kesehatan yang baik bagi masyarakat. Nah, contohnya adalah di mana dulunya rumah sakit Pelni ini dia cuman ada sekitar 300 orang yang berkunjung di rumah sakitnya. Sekarang mungkin sekitar 1.500 orang yang berkunjung setiap hari di rumah sakit tersebut karena BPJS tersebut. Baik teman-teman, selanjutnya ada tujuan penelitian. Nah, tujuan penelitian ini dilaksanakan adalah agar kita mengetahui bagaimana program marketing relation di rumah sakit Pelni ini dengan tujuan menciptakan brand image di rumah sakit tersebut. Jadi dengan kita mengetahui programnya, mungkin kita bisa melaksanakan apa-apa yang akan dilakukan untuk ke depannya. Dan yang kedua adalah kita dapat juga mengetahui metode apa, pendekatan apa yang dilakukan pada saat penelitian di jurnal tersebut. Dan yang ketiga adalah kita dapat mengetahui hasil akhir dari penelitian tersebut. Nah, selanjutnya adalah ada tinjauan pustaka. Nah, pada tinjauan pustaka ini teman-teman yang dibahas itu terkait bagaimana materi dan metode yang digunakan, terus hasil pembahasannya bagaimana, kesimpulan dan saran dari kelompok kami bagaimana. Mungkin itu akan dibahas di teman selanjutnya. Selanjutnya teman-teman terkait metodologi yang digunakan dalam jurnal ini. Mungkin teman-teman bisa lihat pada slide bahwasanya dalam jurnal ini dia menggunakan
penelitian yang terkait dengan kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Jadi kalau dia studi kasus pasti dia terkait dengan wawancara dan observasi. Nah, jadi pada jurnal ini dia membahas juga teman-teman bagaimana nantinya citra merek yang diciptakan oleh program pemasaran hubungan masyarakat di Rumah Sakit Pelni Jakarta ini. Nah, selanjutnya adalah di mana peneliti ini juga menggali terkait bagaimana setiap individu, kelompok, dan orang yang terkait dengan masalah atau fenomena yang diteliti. Nah, selanjutnya adalah bagaimana peneliti ini mengumpulkan berbagai bentuk dan kualitatif melalui wawancara dan observasi. Dan yang terakhir adalah mungkin dalam wawancaranya tersebut dilakukan beberapa strategi marketing, public relation melalui beberapa program yang akan dijelaskan nantinya oleh Saudari Nur Hikmah. Selanjutnya yaitu strategi marketing public relations untuk menciptakan brand image Rumah Sakit Pelni Jakarta dilakukan melalui program sebagai berikut. Yang pertama ada acara. Salah satu program public relations marketing Rumah Sakit Pelni Jakarta dalam menciptakan brand image adalah dengan mengadakan event. Acara yang dilaksanakan antara lain acara tahunan yang wajib diikuti setiap tahun dan acara yang berkaitan dengan hari libur nasional dan internasional sesuai dengan program yang ada. Nah, di mana dalam acara tersebut juga disertakan promo dan informasi layanan sebagai materi promosi. Yang kedua ada media sosial. Nah, untuk program Humas Pemasaran, Pelni Rumah Sakit Jakarta lebih aktif di media sosial untuk menjamin kedekatan dengan pelanggan dan memberikan respon yang lebih cepat jika ada pertanyaan dari pelanggan. Contohnya, ikut aktif mengaktifasi media sosial seperti Facebook, Twitter, web, dan Instagram. Tapi yang paling aktif adalah Instagram karena sekarang lagi tren, jadi banyak akun yang lebih aktif. Yang ketiga yaitu evaluasi. Nah, di mana dalam hal ini Divisi Marketing Public Relations Rumah Sakit Pelni Jakarta melakukan evaluasi untuk mengetahui tingkat kepuasan pelanggan terkait pendistribusian ke beberapa unit yang ada. Seperti mengukur kepuasan pelanggan dengan penyebaran kuesioner ke semua unit seperti rawat jalan, rawat inap, IGD, dan unit pendukung lainnya. Selanjutnya hubungan pelanggan. Nah, di mana dalam menjalin hubungan pelanggan, Marketing Public Relations Rumah Sakit Pelni Jakarta melakukan beberapa hal seperti menjawab keluhan dengan cepat agar pasien merasa lebih diperhatikan, mendapatkan respon yang baik dan memperhatikan keluhannya, melakukan kunjungan agar provider selalu mengingat Pelni Jakarta Hospital, membuat line aktif 24 jam untuk mempermudah komunikasi dan pelayanan di lingkungan Rumah Sakit Pelni Jakarta. Contohnya yaitu program terkait customer relations ada beberapa. Salah satunya kunjungan ke rumah sakit, puskesmas, dan beberapa ke provider lainnya, diantaranya dari perusahaan dan asuransi, agar terus membangun relasi dan membuat MOU serta pelayanan yang baik dan juga bertukar kontak. Jadi jika ada kesulitan dari pelanggan bisa menghubungi 24 jam agar bisa dibantu secara internal. Selanjutnya sponsor. Nah, dalam hal ini Marketing Public Relations Rumah Sakit Pelni Jakarta juga aktif memberikan sponsorship kepada perusahaan sebagai sarana mempromosikan bantuan langsung kepada targetnya. Contohnya yaitu sering membuka health talk kepada perusahaan-perusahaan yang membutuhkan untuk mendatangkan dokter spesialis dan juga menginformasikan pelayanan rumah sakit dan tentunya menyelipkan promo-promo. Strategi berikutnya yaitu promosi. Nah, di mana dalam hal program promosi hampir setiap kegiatan marketing public relations Rumah Sakit Pelni Jakarta mengarah pada promosi baik melalui media sosial maupun kepada pelanggan langsung. Misalnya untuk para pasien kita buat seminar kecil-kecilan
kalau ada hari besar seperti pada Hari Mata Sedunia, rumah sakit memberikan penjelasan tentang mata dan membuka FAQ sebelum poli mata. Namun juga menyelipkan promo-promo kecil yang menarik untuk pasien. Yang terakhir ada periklanan. Nah, di mana dalam periklanan Rumah Sakit Pelni Jakarta, Humas Pemasaran juga berperan aktif, baik di media cetak maupun media online untuk memperluas namanya. Dalam hal ini, koordinator Rumah Sakit Pelni menjelaskan bahwa mungkin pada saat kita ke TV, kemudian masuk majalah yang memang targetnya itu kalangan menengah ke atas. Kemudian membuat artikel di majalah seperti di majalah Resensi Wanita dan majalah Tempo, dan juga pernah diwawancarai secara online di beberapa media online lainnya. Baik teman-teman, mungkin itu saja yang disampaikan oleh Saudari Hikmah terkait strategi marketing public relation Rumah Sakit Pelni melalui beberapa program. Nah, selanjutnya pemateri ketiga yang dibawakan oleh Saudari Asri Asmita terkait mengenai hasil penelitiannya. Kepadanya kami persilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan marketing public relation, di mana berdasarkan hasil pembahasan dapat diciptakan bahwa program marketing public relation menciptakan brand image Rumah Sakit Pelni Jakarta melalui berbagai kegiatan seperti event-event tahunan, seperti Hospital Expo dan event sesuai kebutuhan, membuat seminar awan bagi pasien tentang hari libur nasional dan internasional. Dalam hal ini, hal kampanye media sosial Rumah Sakit Pelni Jakarta lebih aktif mengisi konten media sosial seperti update 2 kali sehari dengan konten yang berbeda sesuai dengan kebutuhan dan promosi, serta aktif menjawab jika ada pertanyaan yang muncul di media sosial. Selanjutnya, evaluasi dengan menyebarkan kuesioner ke seluruh unit pelayanan yang ada dengan standar kepuasan 80%. Nah, selanjutnya itu adapun customer relation, di mana customer relation dalam hal ini marketing public relation Rumah Sakit Pelni Jakarta menjaga hubungan dengan menangani keluhan secara cepat, di mana melakukan kunjungan ke provider atau mendata dan memberikan kemudahan kontak selama 24 jam. Nah, yang kedua itu sponsorship, di mana sponsorship ini harus mengisi dahulu acara talk show kesehatan dan memberikan cek gratis kepada perusahaan. Nah, yang ketiga itu adapun promosi, di mana promosi ini harus memberikan diskon terlebih dahulu di hari libur nasional dan internasional. Nah, yang keempat itu periklanan, di mana periklanan ini marketing public relation Rumah Sakit Pelni Jakarta memasang iklan di media cetak seperti majalah Women Review dan aktif mengikuti sesuai sesi wawancara dengan media online. Selanjutnya teman-teman, itu tadi pemateri dari Asri Asmita. Nah, selanjutnya kita membahas terkait diskusi atau pembahasan yang kami rangkum terkait jurnal tersebut yang akan dibawakan oleh Saudari Tiara Renata. Kepadanya kami persilahkan. Terkait review program hubungan masyarakat pemasaran MPR untuk menciptakan brand image Pelni Jakarta RSU. Rumah Sakit Pelni Jakarta adalah rumah sakit yang telah berjalan selama 100 tahun berlokasi di Jakarta Barat. Dengan rumah sakit tipe B, sudah menjadi RS Paripurna atau terakreditasi bintang 5 sejak tahun 2017. RS Pelni memiliki luas 3,2 hektar dan memiliki pelayanan yang lengkap untuk RS tipe B. Layanan yang tersedia ialah 100 layanan hemodialisasi atau cuci darah terbesar nasional, perawatan jantung atau cath lab, medical check up dengan one step service, 509 tempat tidur rawat inap dari grade 3 hingga kelas VIP, endoskopi center, MRI 128 slide, MSCT radiologi 162 spesialis, unit gawat darurat, layanan kecantikan dan kesehatan, layanan reguler poliklinik, dan layanan poliklinik eksklusif HER3. Pasien di RS Pelni Jakarta menggunakan beberapa jaminan, yaitu asuransi pribadi atau bayar sendiri, asuransi berbayar, program pemerintahan penjaminan dan asuransi umum bagi masyarakat dengan nama BPJS atau Badan Penyelenggaraan Jaminan Nasional dengan presentasi perbandingan penggunaan 86
BPJS dan 14% non-BPJS. RS Pelni Jakarta telah menjalin kerjasama dengan BPJS Kesehatan sejak tahun 2014 dan RS Pelni Jakarta mengelola pasien BPJS dengan baik sehingga jumlah pasien BPJS dapat mencapai hingga 1.500 pasien dalam per hari. Hal ini membuat Rumah Sakit Pelni Jakarta memiliki brand image Rumah Sakit BPJS. Belum jelas di sini karena adanya keterlambatan pembayaran dari BPJS membuat Rumah Sakit Pelni Jakarta berbalik ke arah dengan menambah jumlah pasien non-BPJS dari 20% pada tahun 2014 sekarang menjadi 14%. RS Pelni Jakarta telah menjalin kerjasama dengan BPJS Kesehatan sejak tahun 2014 dan RS Pelni Jakarta mengelola pasien BPJS dengan baik sehingga jumlah pasien BPJS dapat mencapai hingga 1.500 pasien dalam sehari. Baik teman-teman, mungkin itu yang disampaikan oleh saudari Tiara Renata terkait dengan diskusi atau pembahasan dari kelompok kami. Nah, selanjutnya pemateri kelima terkait bagaimana kesimpulan dari jurnal kami dan keterbatasan apa yang didapatkan pada jurnal ini. Kepadanya kami persilahkan. Hasil kesimpulan yang dapat kita rangkum berdasarkan hasil penelitian ini adalah semua program tersebut dilakukan secara berkesinambungan oleh marketing public relation Rumah Sakit Pelni Jakarta untuk meningkatkan brand image. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan terkait materi keterbatasan. Ada 4. Yang pertama itu mengapa kita perlu membangkitkan kesadaran masyarakat. Nah, tujuannya adalah agar masyarakat tahu tentang keberadaan produk dari suatu perusahaan. Yang kedua itu selanjutnya terkait informasi, di mana kita harus memberikan informasi yang jelas dan bisa mengedukasi ke masyarakat terkait produk yang dihasilkan. Nah, yang ketiga itu selanjutnya bagaimana kita menciptakan suasana yang harmonis dengan konsumen, dengan produk dan perusahaan, dengan tujuan ketika suasana sudah baik, maka proses komunikasi akan berjalan dengan lancar. Nah, yang keempat itu selanjutnya bagaimana kita membangun kepercayaan antara konsumen dan produk. Dengan tujuannya konsumen puas dengan produk yang dibuat dan dapat memberikan penilaian yang baik bagi perusahaan tersebut. Baik teman-teman, mungkin itu tadi yang dibawakan oleh saudari Masita terkait dengan kesimpulan dari jurnal tersebut dan keterbatasan apa yang ada pada jurnal tersebut. Nah, selanjutnya adalah saran atau pendapat dari kelompok kami terkait dari marketing public relation. Nah, perlu kita ketahui teman-teman bahwasanya marketing public relation ini mempunyai peran yang sangat penting. Mengapa demikian? Karena marketing public relation ini perannya itu terhadap perusahaan untuk mencapai organisasinya dengan baik. Nah, adapun beberapa saran yang dapat kami sampaikan. Yang pertama adalah bagaimana kita menumbuhkan kesadaran terhadap konsumen terkait produk yang nantinya kita akan luncurkan. Yang kedua adalah bagaimana kita membangun kepercayaan kepada konsumen terkait produk kita. Nah, kalau dia sudah percaya, nanti dia akan menyukai produk yang kita buat. Yang ketiga adalah bagaimana kita juga menumbuhkan semangat melalui artikel, sponsor terkait produk dan manfaat suatu produk yang dibuat. Nah, selanjutnya adalah bagaimana kita menekankan biaya promosi iklan komersial, baik itu di media elektronik maupun media cetak dan sebagainya, dengan tercapainya kepuasan pelanggan tersebut terhadap produk yang kita buat. Dan yang terakhir adalah bagaimana kita meningkatkan pelayanan kepada konsumen dengan baik, termasuk bagaimana kita mengatasi upaya keluhan yang disampaikan oleh pelanggan demi tercapainya nantinya kepuasan konsumen. Baik teman-teman, selanjutnya pada slide terakhir, nah ada beberapa poin lagi yang selanjutnya adalah bagaimana kita membantu kampanye pada saat peluncuran produk baru dan sekaligus nantinya juga kita merencanakan perubahan posisi pada produk yang lama. Nah, selanjutnya adalah kita juga harus mempunyai
mengkomunikasikan secara terus-menerus teman-teman melalui media kehumasan tentang bagaimana nantinya kegiatan dan program kerja yang berkaitan dengan kepedulian sosial dan keaslian lingkungan sehingga dapat dicapai publikasi yang positif. Nah, selanjutnya adalah bagaimana juga kita membina dan memelihara citra perusahaan atau produk barang maupun jasa, baik dari segi kuantitasnya teman-teman atau kualitas pelayanan yang diberikan kepada pelanggan. Dan yang terakhir adalah secara proaktif berusaha kita menghadapi peristiwa yang negatif yang mungkin dapat menimbulkan atau yang dapat timbul di masa yang akan datang atau di masa depan. Nah, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan terhadap kelompok kami mengenai marketing public relation yang ada di rumah sakit. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.